Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emma Afina Damayanti, NIM 12201183473 dari jurusan Pendidikan Agama Islam, mahasiswa magang FTIK Yayan Tulungagung tahun 2021. Di video kali ini, saya akan membahas tentang infak dan sedekah. Sebelumnya, saya akan membacakan tujuan pembelajaran pada video kali ini. Siswa dapat menganalisis isi kandungan Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa dapat mendemonstrasikan hafalan Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Siswa dapat menyimpulkan keterkaitan kandungan Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqo yunfiqu yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak adalah pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya selain zakat wajib untuk kebaikan. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Infak dan zakat sendiri memiliki perbedaan, di antaranya adalah infak tidak mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum. Sesuai dengan kemampuan masing-masing, penerimanya tidak ditentukan dan dapat diberikan kepada mustahik zakat dan selain mustahik zakat. Sedangkan zakat mengenal istilah nisab dan jumlah yang ditentukan secara hukum. Ditentukan jumlahnya, ditentukan penerimanya, dan hanya diberikan kepada mustahik zakat. Selanjutnya yaitu pengertian sedekah. Lebih luas lagi, sedekah meliputi pemberian harta, jasa, maupun perlakuan. Contohnya, memberikan bantuan, senyum kepada saudara, membuang ranting dan duri di tengah jalan. Berikut adalah Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala ta'amil miskin. Artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya, lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Kandungan dari ayat tersebut adalah dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 15-18 dijelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidaklah demikian. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan bagi mereka. Dan begitu pula sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, maka menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala menghina mereka. Padahal tidaklah demikian.
Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyempitkan rezeki kepada siapapun yang disukainya dan yang tidak disukainya. Selanjutnya adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati yawmul la bay'un fihi wala hullatu wala syafa'ah wal kafiruna humul zalimun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Kandungan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 254 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya baik sedekah yang wajib, zakat maupun sedekah yang sunnah, dan hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah kiamat tiba, maka seseorang tidak dapat menebus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tak ada yang peduli lagi. Selanjutnya yaitu Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbati ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin ma'atu habbah wallahu yudafi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim. Artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 261, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Walaupun asbabun nuzul ayat ini berhubungan dengan kedermawanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Keduanya menyumbangkan harta mereka ketika perang Tabuk. Namun secara umum ayat ini mendorong agar manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Keterkaitan ketiga kandungan surah tersebut yaitu 1. Sesungguhnya harta itu hanyalah ujian dan cobaan. 2. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapapun yang disukainya dan tidak disukainya. 3. Hendaknya bersegera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. 4. Menginfakkan harta dengan ikhlas dalam ketaatan kepadanya akan dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat. Dan hendaknya manusia gemar infak dan sedekah tanpa dibatasi oleh kondisi dan keadaan. Sekian video pembelajaran kali ini. Apabila ada salah kata mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.